of some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Ini adalah sudut pandang drone intai Rusia. Kemudian terlihat sebuah tembakan artileri yang meleset. Dan kemudian drone melakukan zoom in. Dan boom! Kembali, sebutir mortir artileri pasukan Rusia mendarat. Namun sepertinya tidak menghantam apa-apa. Kemudian mortir ketiga kembali mendarat. Dan kali ini asap putih terlihat mengudara, yang tandanya ada sesuatu yang kena. Beberapa saat kemudian, api mulai terlihat, dan boom! Sebuah ledakan besar terjadi. Dalam narasinya, pasukan Rusia mengatakan bahwa yang meledak itu adalah sebuah SPH-2S1 Vozdika Ukraina yang ada di desa Stepnohirs di provinsi Zaporizhia. Tentu saja, dengan ledakan seperti itu, Vozdika Ukraina itu pasti menjadi butiran debu. Dan dokumentasi seperti ini yang bikin kita senang, tidak pedih di mata. Ini adalah sebuah tank T-72B3 Rusia yang dikatakan ditinggalkan oleh para krunya di sekitar wilayah Novomikhailivka di provinsi Donetsk. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana sebuah FPV Ukraina menghantamnya. Dan nampaknya itu sudah cukup untuk mengakhiri riwayat dari T-72B3 itu. Ini adalah lokasi atau bangunan yang dikatakan dijadikan sebagai tempat persembunyian atau markas sementara oleh pasukan Ukraina, di mana bangunan ini terletak di suatu wilayah di provinsi Kherson. Dikatakan bangunan ini dan ini yang ditargetkan. Kemudian boom! Dan boom! 2 unit FAB-500 menghantam lokasi itu. Terlihat FAB pertama meleset dari targetnya, sedangkan yang kedua tepat menghantam targetnya. Dari tipe asapnya saja sudah kelihatan mana yang meleset dan mana yang berhasil mengenai targetnya. Mari kita slow motion momen hantamannya. Dan tentu saja, dengan hantaman seperti itu, apapun yang ada di dalam bangunan itu pasti menjadi butiran debu. Yang berbentuk kotak di bawah ini adalah sebuah APC MTLB Rusia yang terlihat memakai topi tipe baru dari jenis songkok presiden. Namun ketika MTLB itu bergerak, boom! Ranjau darat menghentikan pergerakannya dan kemudian membuat mereka yang ada di dalamnya bergetar. Sebenarnya video ini ada lanjutannya, namun terlalu ekstrim untuk ditampilkan di YouTube. Jadi kami potong videonya. Rudal Elmur sepertinya akan menjadi idola baru bagi para teman-teman fans Rusia. Pada video ini, kita akan menyaksikan bagaimana hantaman dari Rudal Elmur, yaitu sebuah rumah yang dikatakan dijadikan sebagai markas operator drone FPV Ukraina di provinsi Zaporizhia. Bisa Anda lihat bagaimana Elmur bermanuver mencari targetnya, dan boom! Rumah itu langsung rata dengan tanah. Tentu saja, mereka yang ada di dalamnya kemungkinan besar pasti berpindah medan laga.
menyerang lebih sulit daripada bertahan. Dalam video ini, sambutan kembali dilakukan oleh pasukan Ukraina terhadap sebuah rombongan pasukan Rusia di suatu wilayah di Krasnohorivka, Provinsi Donetsk. Dalam narasi video ini dikatakan, setidaknya ada 10 unit kendaraan tempur Rusia yang berhasil dilumpuhkan menggunakan ranjau, drone, artileri, dan ATGM. 10 kendaraan itu mayoritas dari tipe BTR-82, tapi di situ juga bisa kita lihat sebuah T-90M yang menjadi besi tua. Silakan Anda saksikan full videonya. Kemudian, ini adalah aksi dari drone kamikaze FPV Rusia yang terlihat membawa roket anti-tank PG-7V dari RPG-7. Dan terlihat targetnya adalah sebuah pickup double cabin, mungkin Toyota Hilux atau Ford Ranger. Tentu saja, bukan kesulitan berarti bagi drone FPV Rusia untuk membuatnya menjadi butiran debu. Kemudian target berikutnya adalah tempat persembunyian pasukan Ukraina. Bisa Anda lihat, seorang pasukan Ukraina tahu dia sedang diintai oleh drone intai Rusia. Operator FPV kemudian beraksi, dan boom! Tentu saja, lokasi itu langsung runtuh, mungkin juga dengan para penghuninya. Ketika melakukan patroli dan pemantauan rutin di pagi hari, pasukan Ukraina menemukan sebuah tank T-72 lengkap dengan kandangnya, yang dalam keadaan KO di desa Belohorivka di Provinsi Donetsk. Dikatakan T-72 ini sepertinya terkena ranjau pada malam harinya. Kemudian diutuslah senjata tradisional Ukraina untuk mengakhiri riwayat dari T-72 ini. Bisa Anda lihat, cukup dengan sebuah FPV, maka T-72 itu langsung 100% menjadi besi tua.
Ini adalah serangan MLRS-1A Rusia terhadap sebuah desa di dekat perbatasan Rusia-Ukraina di Provinsi Belgorod, di mana desa ini berada di sisi Ukraina. Dan dikatakan di desa ini sedang dipersiapkan logistik pasukan Ukraina untuk terus coba melakukan gangguan di internal Rusia, khususnya di Provinsi Belgorod. Bisa Anda lihat, roket keempat yang ada di video ini sepertinya menghantam sesuatu. Vampir APKWS yang bentuknya seperti ini, di mana senjata utamanya adalah roket Hydra 70 yang biasanya digunakan oleh helikopter Apache. Tapi roket Hydra ini disekolahkan agar pintar dan akhirnya menjadi pintar dan presisi dengan bisa diarahkan menggunakan laser. Dan pada video ini, pasukan Ukraina membagikan video bagaimana pasukan pertahanan udara mereka di wilayah Odessa berhasil menjatuhkan 3 unit drone Keran 2 menggunakan Vampir APKWS, di mana 3 unit ini merupakan bagian dari gelombang serangan Rusia beberapa hari yang lalu. Bisa Anda lihat, warna merah yang ada di tubuh Keran 2 itu merupakan laser yang ditembakkan APKWS Vampir untuk mengarahkan roket Hydra 70 untuk menghantam targetnya. 3. 3 став. Давай, жди. Подходим в зону вместе. Огонь. Веди. Ціль знищена. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan support lebih kepada kami dengan sawerannya pada Sabtu dan Minggu 23 dan 24 Maret kemarin. Terima kasih untuk Om Syahrir, Om Eko Abdi, dan Om Didi Agus Santoso. Tentu saja, support ini sangat berharga bagi kami karena membuat kami tambah bahagia dan semangat dalam menjanjikan informasi dari medan laga Ukraina. Dan kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Senin 25 Januari 2024. Berikan komentar Anda.